Halo Sobat Cuan semuanya, ketemu lagi di podcastnya CNBC Indonesia Cuap Cuap Cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin yang lagi hot, panas banget lagi pembicaraan di mana-mana buat mereka yang emang investasi di kripto maupun mereka yang selama ini nggak sama sekali investasi di kripto, jadi semuanya ngomongin kripto gara-gara kripto lagi koreksi parah. Tapi sekarang udah mulai mantul nih, kita lihat bakalan sustain nggak sih mantulnya ini? Nah, buat teman-teman semua yang udah investasi kripto ataupun yang belum investasi kripto, sebenarnya kripto ini kayak gimana sih? Bener nggak sih kripto ini nggak ada fundamentalnya? Ini layak nggak sih buat investasi atau sebenarnya buat main-main aja? Kita akan bahas bersama dengan Mariadi Laksmono, founder dari Mall Associates. Halo Pak Mariadi. Halo Bu Alin, apa kabar? Kabar baik. Nah, kalau untuk kripto sendiri nih tergolong yang aneh-aneh, ada fundamentalnya apa enggak sih? Banyak yang bilang ini tuh you create money out of a thin air gitu, nggak ada fundamentalnya gitu. Jadi prinsipnya sih begini, kalau kita bicara investasi itu nggak mungkin kita create money out of thin air. Ya pasti ada dasarnya dan pasti selalu ada ceritanya. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita mau nggak kasih extra effort untuk cari cerita dan untuk belajar. Saya pertama kali mulai main derivatif, semua orang udah apa-apa yang jadi alasan orang tentang kripto pada hari ini sama dengan apa yang jadi alasan orang tentang derivatif beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi dalam perjalanannya akhirnya orang sadar bahwa oh iya ya, ini ternyata bukan suatu aset yang nggak ada juntrungannya ya, ini ternyata ada ceritanya, ini ada fundamentalnya, apalagi ada teknikalnya. Jadi aku bilang sih kripto itu bukan sesuatu yang apa ya, yang jelek ya, bukan sesuatu yang nggak jelas gitu. Itu ada kok cerita di dalamnya, itu ada kok. Yang penting tinggal kita mau cari atau enggak, itu aja sih cerita. Nah, apa sih ceritanya kripto nih yang perlu kita ketahui? Kenapa kita harus atau misalnya kita bisa mempertimbangkan untuk investasi kripto? Jadi yang pertama tuh kita mesti ngerti dulu kripto itu sebenarnya apa, ya. Jadi kalau kita mau bicara mengenai basic knowledge dari kripto, kripto itu kan sebenarnya mata uang digital, ya. Saya garis bawahi di sini digital. Nah, kenapa digital? Karena dia hanya ada di dunia maya, dia hanya ada di internet, dia hanya ada di www, nggak ada di dunia nyata. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang ada di dunia maya, yang ada di internet, maka apa sih sebenarnya yang jadi poinnya? Tentu teknologi yang mendukung di belakangnya. Ya kan? Nah, jadi sekarang kalau kita mau tahu apakah kripto ini sebenarnya adalah suatu aset kelas, ya kita mau nggak mau memang harus belajar teknologi yang ada di belakang kripto. Ya apa sih sebenarnya ini? Nah, kalau kita sudah belajar sedikit mengenai teknologi yang ada di belakang kripto, kita udah pasti tahu, oh ini ternyata aset kelas seperti ini toh. Makanya sekarang dibilangin aset kelas digital, ya kan? Bukan aset kelas finansial, bukan aset kelas yang real, tapi aset kelas digital. Kenapa digital ya? Karena memang ada yang namanya kriptografi atau teknologi yang mendukung prosesnya kripto. Nah, jadi itulah kenapa kita harus belajar teknologi yang mendukung. Itu, Bu Ali. Iya, kripto ini kan dimusuhi banyak pihak ya, regulator, otoritas. Tapi apakah dia akan menjadi bagian dari masa depan kita melihat banyaknya resistensi terhadap kripto? Jadi begini, sebenarnya yang namanya pemerintah itu ada resisten terhadap kripto karena sebenarnya ada ketakutan bahwa kripto tersebut bisa menggantikan mata uang yang ada sekarang. Ya, memang kalau kita bicara kripto ini kan agak berbeda ya dengan mata uang konvensional. Kalau di kripto ini, Bu Alin, kalau kita mau transfer uang, itu kita nggak perlu nulis nama, alamat, KTP, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang kita perlu tulis itu cuma public address yang kita miliki, public address orang yang akan menerimanya, sama jumlahnya. Ya, meskipun transaksinya transparan, artinya kita bisa lihat siapapun yang melakukan transaksi, tetapi karena bukan nama yang ditulis, maka yang akan terlihat hanyalah public address yang berisikan 32 kombinasi antara angka dengan huruf. Ya, nah, ini yang secara KYC memang ditakutkan oleh pemerintah gitu. Tetapi sebenarnya buat aku sih, buat pemerintah juga nggak perlu terlalu takut ya dengan kripto ini. Karena apa? Karena yang pertama, kripto ini sudah tidak mungkin dijadikan sebagai alat tukar seperti uang, ya. Apalagi untuk kripto-kripto yang jumlahnya limited. Tapi untuk kripto yang jumlahnya unlimited masih mungkin dengan syarat apa? Dengan syarat itu fluktuasi harganya bisa ditahan. Kalau fluktuasi harganya tidak bisa ditahan, masih seperti sekarang, itu nggak mungkin dijadikan alat tukar seperti uang.
ya. Nah, kalau aku sih ngelihatnya yang pasti nomor satu, kenapa sih orang itu ngelihat kripto sebagai sesuatu yang apa namanya belum positif? Karena yang pertama mungkin belum mengerti sebenarnya apa kripto, dan yang kedua itu mungkin adanya ketakutan karena transaksinya ini kan sebenarnya kan nggak kelihatan siapa yang melakukan transfer, siapa yang melakukan belanja. Nah, jadi mungkin secara KYC agak nggak masuk nih dengan standar sekarang. Ya, jadi itu sih, Bu Ali. Oke. Jadi memang lebih cocok dijadikan aset investasi ketimbang alat tukar nih. Nah, jadi buat yang sudah memang berinvestasi di kripto ataupun yang belum berinvestasi di kripto, apa saja sih risiko-risiko yang mereka perlu ketahui? Atau memang ada tipe-tipenya orang yang memang cocok nih investasi kripto berdasarkan profil risikonya, ada juga yang sebaiknya oke, mendingan cari yang lain aja deh, nggak usah deh kalau misalnya kita tahu profil risiko kita nggak cocok. Buat Pak Mariadi sendiri seperti apa nih, Pak? Jadi memang begini, kalau kita bicara mengenai aset kelas kripto, ya, beberapa kemarin itu saya baru posting di Instagram saya ya. Jadi memang di situ kripto itu diposisikan sebagai suatu aset yang paling berisiko. Jadi di atasnya option, ya. Nah, memang pada saat ini apa namanya poin tersebut nggak salah karena kita lagi dalam tahap pengembangan, ya. Maksudnya kripto itu lagi dalam tahap pengembangan. Jadi pasti yang namanya volatilitas itu pasti akan tinggi. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah kita mau ambil kesempatan sekarang atau nanti? Ya, karena kalau kita mau ambil kesempatan sekarang dan kita bermain dengan volatilitas, ya aku garis bawahi di sini bermain artinya bagaimana caranya kita bisa memanage risiko yang ada, maka harusnya kita akan dapat benefit ketimbang nanti kalau pada waktu segala sesuatunya sudah lebih settle, ya. Nah, apakah ada risiko berinvestasi di kripto? Jawabannya di semua aset investasi, bahkan naruh uang di bank pun ada risiko kok, bukan enggak. Ya kan? Jadi semua itu ada risikonya. Sekarang sekali lagi aku bilang, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa bermain dengan risiko tersebut. Risikonya apa sih? Nomor satu, fluktuasinya tinggi, ya kan? Nomor dua, bisa aja jadi scam, ya kan. Nomor tiga, sampai saat ini tuh memang orang tuh nggak ngerti kripto tuh apa, bagaimana sih kripto itu beroperasi dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah tiga resiko terbesar kita berinvestasi di kripto. Cuma apakah itu semuanya nggak ada jalan keluarnya? Ada, ya ada. Kalau kita mau bicara resiko, ya kita bicara resiko kita harus manage. Nah, bagaimana cara manage-nya? Dengan cara kita melihat fundamentalnya. Ya, fundamental kripto itu ada 4, Bu Alin sebenarnya. Nah, ini mungkin yang kebanyakan orang masih belum tahu. Ya, so far mungkin orang hanya tahu white paper. Ya, white paper itu kayak rencana kerja, teman-teman. Jadi ada tim yang ngebuat koin atau token ya yang disebut kripto, kemudian dia planning nih, ini mau dijadiin apa, teknologi semacam apa yang akan di-embedded kepada kripto tersebut. Nah, itu ada di white paper. Itu salah satu. Ya, masih ada 3 lagi nih, ya. Yang pertama adalah kita mesti ngerti juga siapa tim membernya. Orang-orang yang terlibat itu siapa, ya. Kemudian yang kedua, kita juga mesti bicara mengenai apa namanya ekosistemnya, teknologi yang mau digunakan itu seperti apa, pengembangannya akan seperti apa, ya. Dan yang ketiga, ini di luar yang white paper tadi ya, yang ketiga nggak kalah pentingnya adalah market kapitalisasinya, market cap-nya, ya. Jadi kalau kita bicara kripto tuh udah otomatis yang pertama kali kalau teman-teman mau investasi, lihat market kapitalisasinya itu berapa. Di mana market kapitalisasi yang dihitung di kripto itu adalah total koin yang rencananya akan dikeluarkan, total koin semua ya, gitu termasuk yang sudah keluar dan yang akan keluar, dikalikan dengan harganya. Ya, jadi semakin besar itu artinya kripto tersebut semakin dipercaya. Ya, tapi semua itu nggak bisa berdiri cuma satu-satu, nggak bisa berdiri sendiri. Itu harus merupakan satu kesatuan. Makanya 4 poin tadi yang secara fundamental yang kita sebagai seorang investor ataupun calon investor harus belajar dulu. Dan informasi itu sudah ada, bukannya tidak ada. Seringnya kita kan suka ngeliat tuh di grup banyak yang sharing sekian persen cuannya untuk di koin-koin tertentu. Kita sampai nanya, itu belinya di mana? Artinya kan kita belinya aja kita nggak tahu gitu kan. Nah, ini apa sih yang perlu kita ketahui soal koin-koin micin ya biasanya anak-anak kripto bilangnya? Oke, saya juga agak lucu juga. Ada yang bilangnya shit coins, ada yang bilangnya coin micin gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya gini. Aku tanya dulu deh. Mungkin aku boleh tanya sama Bu Alin sama teman-teman yang lain juga ya. Prinsipnya itu kita itu dengan uang kita mau ngapain sih?
kita ini mau trading atau kita ini mau investasi. Ya, Berarti karena mindsetnya udah harus jelas dulu di depan itu ya, Pak ya? exactly, mesti dong. Semua nggak cuma di kripto. Kita mau main obligasi, mau main reksadana, mau main saham, ya kita mesti ngerti prinsip dasar kita berinvestasi itu apa. Kita punya uang, ini uang mau diapain? Ya jawabannya pasti klise. Ya saya kepengen dong uang saya tumbuh sebesar-besarnya, Pak. Saya kepengen uang itu bisa memberikan uang buat saya sehingga saya nggak perlu bekerja lagi. Boleh. Pertanyaan nomor duanya, sadar nggak sama risikonya? Karena Sukanya semakin kita tinggi. lupa ya. Nah, itulah. Padahal dalam dunia pendidikan itu sudah disebutin, Bu, risk versus reward. Bukan reward versus risk. Ini bisa aja jadi nol ya, Pak, aset-aset shitcoin atau koin micin ini ya. Bisa, Bu. Kenapa? Karena nggak ada regulasi yang mengatur. Jadi semua orang, Bu Alin kalau mau bikin koin cuap-cuan juga boleh, bisa. Saya mau bikin koin Mariadi juga bisa, nggak ada yang ngatur. Jadi baiknya jangan sentuh koin yang baru ICO ya. Mungkin amannya cari koin yang emang udah listing di exchange gede kali ya, Pak ya. Betul, ya betul gitu. Dan kalau maupun teman-teman juga mesti lihat dulu tim membernya siapa, ya yang ngerjain shitcoin ini siapa dan apa inisiatifnya, ya. Dan aktif Oke. dulu di sosial medianya mereka supaya kita ngerti itu progresnya gimana. Kripto dan kawan-kawan ini investasi atau spekulasi? Investasi, karena Kenapa, saya beli Pak? kripto, buat sekolahnya anak saya nanti. Oh, buat sekolah anak. Jadi sebenarnya kalau kita mindsetnya very long horizon gitu ya, time horizonnya ini untuk jangka panjang banget, long term banget. Ini bisa buat dana pendidikan nggak sih sebenarnya, Pak Mariadi? Misalnya nih anaknya baru TK, buat uang kuliah gitu. Bisa aja, Bu, kan Ibu lihat aja yang ceritanya Pizza Day kan, satu pizza dibayar 10.000 BTC. Sekarang 10.000 BTC itu ekuivalen 420 miliar US dollar. Gimana tuh? Ya kan? Sementara kalau kita bicara fiat, kita bicara uang, Bu. Ya kan? Average inflation di Indonesia kan 5%, Bu. Ini kita bicara average loh ya. Saya udah pernah hitung 20 tahun terakhir loh. Inflasi pendidikan lebih kenceng lagi ya, Pak, lebih cepet lagi. Ibu hari ini pegang duit 1 juta, ya kan? Ibu nggak investasikan, ibu cuma taruh di lemari aja. Tahun depan itu uangnya ibu tinggal value-nya tinggal 950.000. Jadi harus berinvestasi ya. Masalah instrumennya di mana dipelajarin aja mungkin ya Pak ya, sesuai dengan profil risiko. Terima kasih banyak pesannya Pak Mariadi Laksmono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cuap-Cuap Cuan hari ini. Terima kasih Bu Ali, terima kasih cuan-cuan buat teman-teman juga. Selamat berinvestasi dan salam cuan dari saya. Salam cuan. Terima kasih Pak Mariadi. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Mariadi Laksmono, founder dari Mall Associates, terkait dengan investasi di kripto ini sebenarnya bagaimana sih? Ada fundamentalnya apa enggak? Apakah ini sekedar spekulasi? Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan podcast Cuap-Cuap Cuan ini bisa Anda dengarkan di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Jangan lupa di awal Juni, Cuap-Cuap Cuan bakalan ada event spesial buat teman-teman semua, yaitu kelas cuan terkait dengan strategi emas. Jadi nantikan informasinya di akun sosial media kami. Salam cuan semuanya, bye.